Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas materi tentang gaya dan realitas sosial. Dan untuk yang pertama kali saya bahas yaitu adalah perubahan dalam perubahan. Nah, bagaimana sih maksudnya dan contohnya apa sih? Nah, contohnya itu seperti orang yang kasar menjadi orang yang lebih halus. Jadi gaya bahasanya itu akan berbeda sekali, terlihat sekali teman-teman. Nah, hal ini dikarenakan konsepsi gaya pertama dalam konteks sosiolinguistik adalah konsepsi variasionis yang mendefinisikan bahwa gaya sebagai konsep yang sederhana. Hal ini dikarenakan bidang variasi linier dalam pidato itu hanyalah satu orang saja. Hal tersebut, orang yang berpidato itu kan pasti jika saat nada keras, jika dia akan membentakkan suaranya dan penebalan sebuah kata konsonan pada kata tersebut pasti akan sangat jelas sekali, beda dengan dia berpidato dengan nada yang sangat pelan, rendah. Nah, itu dia akan bisa merubah dirinya sendiri dalam hal berpidato. Orang itu adalah orang satu saja. Dalam kaitannya dengan umum dan sastra stilistika, ada seorang ahli yang bernama Jean-Jacques Weber. Dia merangkum prioritas-prioritas ini sebagai berikut. Yang pertama adalah makna dan efek tidak tetap dan stabil. Yang kedua, tidak dapat digali dari teks seperti dalam pendekatan arkeologi. Nah, kalau sebuah teks dalam arkeologi itu contohnya sebuah prasasti ya. Di situ ada sebuah tulisan bahasa Sanskerta orang yang terdahulu. Itu tidak akan bisa berubah-ubah. Beda dengan makna dan gaya yang tidak tetap, contohnya yang berpidato tadi atau orang itu yang dulunya halus menjadi seorang yang lebih kasar. Akan tetapi mereka harus melihat sebagai potensi yang diaktualisasikan dalam bentuk pembaca yang nyata. Nah, seorang pembaca ini harus nyata, real apa yang dia sampaikan. Hal ini terjadi karena gaya sosiolinguistik telah melampaui unsur-unsur. Hal ini terjadi karena gaya sosiolinguistik telah melampaui asal-usul konseptualisasinya. Jika hal ini terus menggunakan istilah itu, nah hal itu harus mencakup seluruh bidang pembuatan makna sosial teman-teman melalui penerapan rekontekstualisasi linguistik sumber daya. Dalam rumusan ini, maka makna sosial itu merupakan makna yang fenomena kompleks. Hal ini tidak mengacu pada hubungan indeksial sederhana antara bentuk bahasa dan keanggotaan kelompok sosial. Nah, hal ini tidak melihat bagaimana orang-orang di lingkungan sekitar kita tidak mengenal gaya bahasa dari lingkungan orang-orang itu tadi. Orang-orang yang berbeda dan bahasanya berbeda dengan dialek kita, dia tidak bisa mengenal karena dia berdiri sendiri. Dalam masalah analitik stilistika, hal ini bergeser dari pilihan bahasa atau gaya seperti tradisional yang dialami dalam sosiolinguistik untuk pertanyaan bagaimana dan oleh apa perangkat sinyal yang berfungsi sebagai bahasa untuk membangkitkan konteks. Hal ini diungkapkan oleh Campers pada tahun 1996 dalam bukunya di halaman 365. Nah, oleh pengungkapan itu, narasi itu juga merupakan masalah dalam penerapan prinsip-prinsip teoritis dan metodologis yang ditentukan secara ketat untuk data wacana serta kebutuhan progresif untuk mencapai akuntabilitas yang lebih baik ke data tersebut. Hal ini berkaitan dengan tujuan sosiolinguistik yang diambil dalam sebuah penyelidikan. Penyelidikan yang dimaksud dalam konteks ini yaitu gaya bahasa itu tadi teman-teman. Untuk memahami sebuah perubahan dalam linguistik di mana bahasa itu dipandang dari atas ke bawah ya. Bahasa itu dipandang dari atas ke bawah sebagai sistem variasi bahasa. Masih ada lagi kriteria yang lebih spesifik lagi dan lebih sempitnya untuk apa dan lebih spesifiknya itu kita umpamakan sebuah pidato itu adalah sebuah variasi bahasa yang digunakan seseorang, hanya satu orang itu saja untuk mengungkapkan sebuah narasi ya.
kriteria itu terlalu sempit sekali teman-teman, ketika tujuannya adalah untuk memahami pekerjaan dan identitas sosial melalui variasi bahasa atau gaya bahasa itu tadi. Misalnya seperti itu contohnya teman-teman. Namun narasi lain adalah narasi sebuah sejarah atau kehidupan sosial dalam lingkungan sosial yang sosiolinguistiknya kita pahami. Maksudnya itu sebuah lingkungan yang berbeda, gaya bahasanya berbeda dengan apa yang setiap hari kita ucapkan. Nah, paradigma intelektual seperti halnya manusia itu adalah produk dari zaman dahulu. Dua masalah utama yang layak ditinjau kembali, yaitu yang pertama, kita harus melihat gagasan otentisitas atau konsep dalam psikologi mereka dan hubungannya dengan bahasa apa. Nah, kinerja sosiolinguistik itu tadi teman-teman, kinerja itu hubungannya. Setidaknya secara implisit, sosiolinguistik ini memiliki asumsi yang kuat tentang pidato otentik dan tentang status otentik dari beberapa pembicara. Nah, itu adalah hubungan dengan sebuah gaya bahasa. Dan kemudian sosiolinguistik ini sering diasumsikan sebagai urusan untuk menggali bahasa yang nyata. Nah, itu harus kalian pahami juga teman-teman. Tapi bahasa nyata semakin tidak pasti gagasannya. Apa yang diungkapkan semakin tidak pasti teman-teman. Nah, itu adalah maksud dari perubahan dalam perubahan. Tadi sebuah penjelasan yang cukup singkat sekali yang saya jelaskan, dan beberapa contoh dalam sebuah pidato. Orang yang berpidato itu orang yang mempunyai karakter yang lemah lembut, santun. Dalam berpidato dia bisa menjadi seorang yang tegas, yang bisa meyakinkan banyak orang. Kok bisa? Nah, itu adalah sebuah variasi bahasa atau gaya bahasa yang dihasilkan dengan kinerja sosiolinguistik. Ini ada hubungannya sekali, sangat berhubungan erat sekali untuk menimbulkan bahasa yang nyata sehingga dapat diterima oleh seorang pendengar atau audiens. Itu adalah penjelasan perubahan dalam perubahan. Untuk masalah yang kedua, itu adalah mediasi. Mediasi itu maksudnya melihat, mendengar apa yang disampaikan. Itu adalah mediasi. Jadi bagaimana mediasi bahasa itu mempengaruhi kualitas bahasa sosial? Nah, ini adalah gagasan bahwa bisa kita katakan dari beberapa refleksif ruang di mana makna sosial itu dibuat dan disimpulkan. Nah, ternyata bahasa yang nyata tadi dihasilkan oleh beberapa makna sosial yang dapat kita simpulkan dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dari seorang pembicara atau orang yang berpidato tadi ya teman-teman ya. Itu adalah contoh singkat dari kedua masalah yang ditemukan dalam pembahasan perubahan dalam perubahan pada materi gaya dan realitas sosial. Nah, itu adalah materi perubahan dalam perubahan ya teman-teman. Kalian harus ketahui dan pahami. Untuk yang kedua ini yaitu adalah pembicara asli. Apa sih contoh dari pembicara asli itu seperti apa dan bagaimana? Pembicara asli itu contohnya kayak MC, public relation, bisa juga seperti narasumber. Nah, itu adalah pembicara asli atau orang itu yang membicarakan sendiri. Nah, dalam kaitannya hal ini, bahasa dan wacana itu adalah sering diberikan sebagai alasan untuk skeptisisme. Secara luas itu berargumentasi tentang konstruksi sosial realitas. Nah, hal ini dikatakan oleh seorang ahli Becker dan Luckman pada tahun 1971. Dan kemudian epigramnya juga membuat menarik alasan oleh seorang ahli yaitu Oscar Wilde untuk menyukai pribadi kepalsuan. Contohnya sebagai seorang pria gay di mata publik dunia itu tidak toleran ya, karena dia menemukan bahwa penampilan yang asli tidak membantunya. Nah, karena seorang laki-laki menjadi kewanitaan, menjadi tingkah lakunya seperti seorang wanita. Nah, karena dia tidak mempunyai rasa percaya diri sebagai seorang pria dan tidak membantu dia untuk melakukan sebuah hal yang menggugah dia untuk meyakinkan dirinya bahwa dirinya kuat atau bisa membantunya untuk lebih mengeksplorasi dirinya sendiri. Ada 5 saran yang menunjukkan bahwa kualitas utama dalam sebuah keaslian. Yang pertama yaitu adalah ontologi. Arti
Artinya, hal yang kita anggap otentik itu memiliki keberadaan yang nyata sebagai lawan dari keberadaan yang palsu atau turunan. Yang berikutnya, yang kedua, itu ada historisitas. Hal ini dikarenakan oleh mereka yang tidak dibuat sesuai pesanan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal yang umumnya memiliki umur yang panjang, teman-teman. Mereka telah bertahan lebih lama juga. Akan tetapi hal ini kita anggap sebagai hal yang otentik ya, yang tahan lama dan bahkan bisa tahan abadi secara historisitas. Hal ini diungkapkan oleh Martin Montgomery pada tahun 2001 dalam bukunya di halaman 398. Ia menjelaskan bahwa penggunaan sistematik paling awal dari kata keaslian itu terkait dengan dokumen tertulis dan pencarian untuk menetapkan apa yang ada dan apa yang bukan dokumenter tertulis asli. Yang berikutnya, yang nomor 3, itu dari hal-hal yang otentik. Hal ini dikarenakan koherensi sistematik mereka itu benar-benar otentik, teman-teman, dan dibentuk dalam konteks yang signifikan. Di dalam contoh seperti dokumen tertulis, teks otentik, dan bukan hanya, tapi teks otentiknya itu tidak hanya yang lama saja ya teman-teman ya, bisa juga yang terdahulu juga bisa. Misalnya jika hal itu dianggap penting sebagai teks, contohnya teks agama atau sastra, nah ia akan memiliki tempat tertentu dalam sistem makna dan sesuai dengan fungsinya. Kalau agama ya contohnya seperti agama itu tadi, kalau sastra ya kembali ke sastra lagi. Dan yang keempat, ini perlu adanya tingkat konsensus dalam menilai sesuatu untuk menjadi otentik. Jadi, keaslian berkaitan dengan proses otorisasi dan kepada sumber otoritas tertentu. Hal ini untuk menyatakan sesuatu sebagai objek yang otentik, apa yang dilihat sebagai hal yang benar-benar terjadi dan nyata, seperti halnya lukisan. Orang yang melukis itu orang yang telah berimajinasi apa yang dia lihat, kemudian dia tuangkan dalam sebuah lukisan. Yang kelima, itu adalah yang paling jelas, objek otentik ini memiliki sebuah nilai. Hal ini dikarenakan disahkan dalam suatu budaya, dan budaya itu memiliki kepastian dan sebuah penilaian tersendiri. Dengan menggunakan elaborasi dan ide otentisitas, mungkin kita bisa melihat lebih jelas bagaimana sih gaya sosial dalam sebuah masyarakat itu, termasuk juga gaya linguistik, telah dianggap lebih kurang otentik, teman-teman, dalam kasus sosial. Dari sudut pandang yang berbeda itu juga bisa kita lihat juga. Nah, itu adalah sebuah ukuran untuk melihat bagaimana untuk menentukan sebuah keaslian bahasa dari penjelasan pembicara asli yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Dalam hal tersebut tadi, kita juga bisa memikirkan sebuah keaslian dalam kinerja atau konstruksi. Keaslian tingkat kedua itu sering tampil untuk mendapatkan suatu pengakuan dalam proses keasliannya, atau justru juga bisa mendapat penolakan terhadap suatu keasliannya. Memang itu terjadi secara spekulasi yang menarik dalam modernitas. Keaslian itu perlu diperoleh juga secara diskursif dan daripada otomatis. Nah, maksudnya diperoleh secara diskursif ini seperti apa dan bagaimana? Kita bisa melihat suatu sudut pandang yang berbeda secara kritis, teman-teman, dan tentang topik yang secara krusial dengan mengalami gaya bahasa yang berbeda. Contohnya yang saya jelaskan di awal tadi, ada seorang MC, public relation, dan juga seorang narasumber. Itu adalah contoh dari pembicara asli dan penjelasannya, teman-teman. Baik, untuk yang nomor 3 itu adalah yang saya jelaskan tentang mediasi. Maksudnya bagaimana? Mediasi itu kan yang disampaikan. Dengan media yang disampaikan ini, contohnya kita melihat
Soimah itu artis dari Jawa Tengah. Dia selalu menggunakan bahasa aslinya, dialeknya. Nah, ini dapat menjadikan sebuah identitas Soimah itu, oh pasti orang ini dari Jawa Tengah, karena bahasa medoknya, bahasa khas Jawa Tengahnya, bahasa kejawaannya itu sangat terlihat sekali teman-teman. Nah, dalam kaitannya stilistika ini tidak akan mengabaikan kalau media massa ini dalam pengemasan sumber-sumber sosiolinguistik. Memang media massa itu menghasilkan beberapa sumber linguistik yang baru dan terkadang juga digunakan dan dikembangkan dalam praktek sehari-hari. Maksudnya kita dalam penggunaan bahasa sehari-hari dalam komunikasi atau bercakap. Nah, kepentingan teoritis dari gaya yang mempengaruhi media massa itu ada dua. Yang pertama itu adalah media massa semakin aktif dan penting dalam menyampaikan pengalaman, aksen, dialek, variasi. Dalam hal itu, maka media massa akan mengalami variasi linguistik secara luas dari berbagai sumber di media massa. Sepertinya contohnya itu seperti tatap muka. Media massa penuh dengan aksen yang beragam dan dialek yang diformat menjadi sebagai genre yang populer dan semakin luas. Media massa itu banyak sekali teman-teman. Contoh modernnya itu seperti sekarang teknologi itu kan semakin canggih. Nah, dengan demikian teknologi yang bisa mendengarkan dan melihat itu mendorong pemaparan berulang-ulang terhadap bentuk linguistik atau sebuah gaya bahasa, seperti halnya audio dan musik rekaman pada video, dan juga ada talk show serta pertunjukan modalitas campuran. Hal ini juga bertujuan untuk melihat kita, untuk menganalisa sebuah kajian. Kita bisa melihat dari beberapa contoh tadi, kita bisa melihat dari sebuah audio, mendengarkan sebuah rekaman, dan bisa kita juga melihat apa yang kita lihat juga kita bisa analisa. Contohnya seperti tulis ya. Tulis ini bisa dicontohkan kayak iklan, nada daring, dan unduhan dalam komputer. Unduhan dalam komputer itu maksudnya kita bisa mengambil contoh kayak browser atau dalam sebuah tulisan yang ada dalam komputer itu tadi. Kita bisa dari searching dari sebuah Google, cari apa, di situ kita bisa mencari secara luas dan banyak gaya bahasa yang bisa kita hasilkan di situ teman-teman. Dalam penjelasan saya tadi, media massa ini dapat mengkonstruksi makna sosial yang baru dalam varietas linguistik dan menanamkan dalam konteks dan genre wacana baru. Contoh secara gamblangnya itu seperti ini, varietas aksen Inggris Utara. Nah, gaya bahasa orang Inggris Utara itu sangat keren sekali dan dikaitkan dengan inovatif dan sedikit dituangkan dalam program TV di Inggris sana. Peran dari media massa itu sangat penting sekali. Hal ini bertujuan untuk membentuk kembali lingkungan sosiolinguistik. Dan mengapa ini terjadi? Tentu saja hal ini terjadi karena itu merupakan masalah sikap dan makna ideologis untuk bahasa serta masalah bagaimana bahasa itu nantinya didistribusikan kembali kepada si pendengar itu tadi teman-teman. Kalian juga harus bisa melihat ada beberapa gaya berbicara dari penggunaan media massa dan pinjaman dari media massa itu semakin terasa pada dimensi ceramah. Perbedaannya semakin terasa sekali teman-teman. Kemudian itu ada sebuah tuntunan untuk meningkatkan self-styling dengan adanya proyeksi gaya dari individu yang menarik. Maksudnya bagaimana? Seorang public figure itu pasti ada gaya yang menarik yang bisa mengidentitaskan dirinya, dan gaya itu tentu saja terjadi untuk memiliki nilai ekonomi yang baru sebagai mata pencarian dan penghasilan mereka. Itu digunakan seperti itu. Contohnya Soimah, tanpa gaya bicaranya dia tidak akan bisa memiliki identitas. Kalau itu Soimah, semua orang tidak akan tahu. Nah, konsep mediasi ini tidak hanya menangkap dari beberapa aspek fitur formal dari cara-cara baru dalam berbicara juga bisa, akan tetapi juga menghasilkan sesuatu dari prinsip-prinsip desain generik dengan digunakan sebagai interaksi sosial kontemporer. Nah, itu adalah sebuah penjelasan mengapa gaya bahasa itu digunakan dan mengapa seorang public figure cara artis Soimah tapi menggunakan bahasa Jawa. Itu kenapa? Karena dia untuk meraih popularitas dalam untuk meningkatkan nilai ekonomi mereka dan menjadikan sebuah sumber penghasilan bagi mereka.
itu adalah sebuah penjelasan singkat saya. Mungkin ada beberapa kalimat atau kesalahan dalam pengungkapan dari penjelasan apa yang saya jelaskan tadi ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.